Secara umum, tanaman kakao harus ditanam secara poliklonal supaya produktivitas optimal. Tapi, klon kakao terbaru ini punya keunggulan bisa menyerbuk sendiri dan produksinya diklaim jauh lebih tinggi dari klon yang sudah ada sebelumnya. Jadi bunga kakao itu bunga jantan, organ jantan dan betina itu ada di satu bunga. Tapi entah bagaimana barangkali itu sunatullah, kebanyakan jenis kakao yang ada di Indonesia itu tidak bisa saling membuahi. Jadi perlu bunga jantan dari klon lain. Makanya orang menyebutnya self incompatible, jadi tidak kompatibel. Jadi dia butuh organ jantan dari klon lain. Makanya saat ini kira mengalami masalah besar karena kebanyakan orang nanam hanya satu klon, kebanyakannya MCC02, akhirnya buahnya minim sekali sehingga produksinya juga tidak bagus. Itu kendalanya. Dan anjuran kami adalah menanam itu harus paling tidak 2 klon secara berdekatan sehingga bunga jantan dari klon sebelahnya bisa mengambilnya. Nah, kami mulai di Luwu Timur tahun 2012 sudah kerja di sana, belum menyilangkan. Jadi kalau untuk keperluan pemulihan sebetulnya hanya ada 2 klon unggul, kita ingin gabungkan yang satu produksinya tinggi, yang satunya tahan hama penyakit, kita silakan bijinya, terus kemudian kita tanam. Satu buah kakao itu paling sekitar 50-an biji. Nah, biji itu meskipun dari satu buah itu beda-beda sifatnya. Seperti kita, kalau zaman saya masih ada, keluarga saya ada, masih ada yang punya anak 10, ada 2 keluarga yang anaknya 10, sekarang anaknya cuma 1, 2 paling, berarti itu 10. Kan nggak ada yang sama, sifatnya beda-beda, ada kadang-kadang yang bertolak belakang sama. Biji kakao itu seperti itu, makanya kemudian ada aturan harus ngambil dari perusahaan tertentu supaya kita yakin bahwa itu bagus misalnya gitu. Itu karena seperti itu. Nah, dari masing-masing 45 itu kami punya sampai 45.000 pohon unik yang boleh disebut klon lah. Jadi kira-kira ada 1.000 persilangan, 1.000 buah. Masing-masing kita tanam ada 45.000. Waktu itu ditanam antara jaraknya tidak 3 kali 3, hanya 1,5 kali 1,5. Kita mati, kita seleksi. Setelah lalu kita coba kurangi tinggal 1.500. Dari 1.500 ini aturan pemerintah adalah kalau kita ingin melepas sebagai klon unggul harus dilakukan pengujian di beberapa lokasi, makanya disebut multi lokasi, paling tidak 3 lokasi yang mewakili daerah tinggi dan rendah, daerah basah dan kering. Kami sudah lewati itu sehingga kami tahun lalu melepas 2 klon unggul. Maaf, ini masih, saya bilang this year itu sebenarnya tahun lalu. Dan yang klon pertama ini dibandingkan dengan MCC02 yang banyak ditanam Sulawesi ini 45% lebih tinggi produksinya. Jadi kami confident kalau itu bagus. Klon yang kedua, nah ini klon yang kedua yang bahkan lebih dramatis lagi. Sebelumnya klon yang seperti tadi harus ditanam berbarengan. Nah, klon ini ditanam sendiri, ibaratnya satu pohon ditanam di situ, itu bisa berbuah sendiri. Sementara kebanyakan klon di Indonesia itu kalau ditanam sendiri mau ditunggu sampai ubanan walaupun atau kalau PSBB bilang sampai lebaran udah nggak akan keluar buahnya. Gitu. Nah, ini yang lebih istimewa lagi, ini self compatible. Jadi sebetulnya mau ditanam sendiri puluhan hektar atau ribuan hektar itu seharusnya nggak bermasalah, tapi kita tidak akan menghindarkan dari situ kan. Ada risiko kalau ada penyakit baru, hama baru, udah dijelaskan nanti
Jadi sudah kami buktikan di sini kami tanam 1 hektar, semuanya berbuah. Padahal yang klon biasanya sebelumnya itu orang bilang, oh bagus, buahnya banyak. Tapi ini hanya 1, 2, atau di pinggir-pinggir, yang di tengah selalu saja ada 1 atau 2 pohon yang nggak keluar buah. Ya, kalau 1 dari setiap 10 buah, 10 pohon saja nggak keluar buahnya, itu sudah 10% turun kan produksinya, dan potensi yang tadi 2 ton atau 2 kilo per pohon tadi udah turun. Karena tugas kami di sini salah satunya sebetulnya adalah menyiapkan kalau ada investor yang mau melakukan membuka perkebunan samping misalnya ratusan atau ribuan hektar untuk menghasilkan, mereka untung itu paling tidak harus 3 ton per hektar paling tidak. Nah, yang lebih alhamdulillah juga kami pastikan sejak tahun 2012. Biasanya kalau kita bicara di Brasil, di Ekuador, bahkan di Jawa, di tempat saya kerja di Jember, bukan saudara itu biasanya 25 tahun baru keluar klon. Alhamdulillah kemarin baru 13 tahun kami sudah bisa daftarkan bisa keluar klon, dan mudah-mudahan ini menjadi kayak itu tadi, mendekatkan dengan ambisi kami untuk ini klon yang salah satu klon yang mempunyai itu tadi. Demikian video kali ini, dan jumpa kembali di video berikutnya.